marga dewa dia mahi diwa yona paracu adayat Narayanu wedem sarum yad buatem yascebawiem neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sudu dewiku Narayanu naduyatyu astia kastit Tuam siwa tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asca rudrasca warusah paryaki ratita ampapukaram apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Swaru peran kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Om Berbagai cerita menarik di Pura Tirta Empul dalam Bali Story. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menerapkan parkir elektronik di sejumlah ruas jalan.
Status Gunung Agung siaga, pengungsi yang dinyatakan berada di zona aman bisa pulang ke rumah masing-masing. Sambut galungan, seluruh umat Hindu di Bali memasang penjor di depan rumah. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi tentunya kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, pilihan untuk menghabiskan liburan di Bali salah satunya adalah datang ke Pura Tirta Empul. Pura yang terkenal dengan prosesi melukatnya ini ternyata menyimpan berbagai cerita menarik. Ya, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Pura Tirta Empul di Tampak Siring Gianyar menjadi salah satu dari beberapa daya tarik wisata yang sempat dikunjungi Obama saat berada di Bali. Walaupun tak lama berada di Pura Tirta Empul, Obama sempat menyaksikan prosesi melukat yang sering dilakukan warga dan wisatawan yang berkunjung ke pura ini. Ya, Pura Tirta Empul menjadi salah satu pura yang dikenal karena prosesi melukatnya. Sebelum dikenal sebagai tempat melukat, lokasi pura ini sebelumnya merupakan lokasi pemandian yang dibangun pada abad ke-10 oleh Raja Sri Candrabaya Singawarmadewa. Sedangkan Pura Tirta Empul sendiri baru dibangun pada abad ke-12 atau tepatnya tahun 1178 oleh Raja Masula Masuli. Apa sebenarnya melukat tersebut? Bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, prosesi ini sudah tak asing lagi. Melukat berasal dari kata lukat berarti melepaskan, bermakna melepaskan hal yang dinilai kurang baik. Secara sederhana, prosesi melukat layaknya seperti orang mandi, artinya membersihkan seluruh tubuh dari segala kotoran. Namun bedanya melukat menggunakan air dari sumber air yang dianggap suci atau disucikan seperti sumber air dari Pura Tirta Empul ini. Selain untuk membersihkan diri dan mengheningkan pikiran, melukat diyakini dapat menyembuhkan penyakit, baik penyakit secara medis maupun non-medis. Namun untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari melukat ada sejumlah prosesi yang harus dilakukan, yakni sembahyang dengan menghantarkan canang sari. Setelah sembahyang baru kemudian turun ke kolam untuk memohon air pembersihan dan penyucian dari pancuran yang ada. Prosesi dimulai dengan berkumur, minum air dan terakhir cuci muka dan keramas. Prosesi ditutup kembali dengan sembahyang di bagian utama pura. Uniknya, dari 33 pancoran yang ada di Pura Tirta Empul diyakini memiliki fungsi masing-masing. Mulai dari menyembuhkan penyakit kulit, rematik, gigi hingga tirta untuk menghilangkan kutukan. Bagi warga yang pertama kali datang ke Pura Tirta Empul, harus lebih banyak bertanya sebelum melakukan prosesi melukat di pura. Karena ada bagian pancuran yang tak boleh untuk dimohon airnya. Pada gambar, pancuran nomor 11 disebut pancaran Tirta Pangentas. Tirta Pangentas adalah air suci yang digunakan dalam prosesi ngaben saat orang meninggal di Bali. Tirta ini diyakini dapat memperlancar jalan arwah orang yang sudah meninggal menuju alam setelah kematian. Selain di Pura Tirta Empul, ada beberapa pura lain yang sering dikunjungi oleh umat Hindu maupun para wisatawan untuk melukat. Ada Pura Tamba Waras di Penebel Tabanan. Melukat di tempat ini diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pura Taman Tirta Mumbul di Mengwi, Kabupaten Badung. Tempat ini biasanya ramai dikunjungi para pelajar untuk melaksanakan prosesi melukat pada Hari Banyu Pinaru usai pelaksanaan Hari Raya Saraswati. Sedangkan warga Kabupaten Bangli lebih sering melukat ke Pura Tirta Sudamala dengan 9 pancurannya.
Selain ke sejumlah pura, umat Hindu dan para wisatawan juga bisa melakukan prosesi melukat ke rumah atau Griya Sulinggi. Bedanya air yang digunakan adalah air yang telah diberikan doa oleh Sulinggi. Umat Hindu juga dapat melukat sendiri di rumah dengan menggunakan bungkak atau kelapa muda nyuh gading pada hari-hari yang dianggap baik seperti saat bulan purnama. Melukat memang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Hindu di Bali. Bahkan hampir setiap upacara di Bali ada prosesi melukatnya. Dari berbagai sumber setidaknya ada 7 jenis upacara melukat jika ditinjau dari pelaksanaan dan tujuannya. Pertama, ada melukat astupungku untuk membersihkan pengaruh jahat seseorang yang disebabkan hari kelahiran dan triguna. Kemudian ada upacara melukat geni anglayang untuk menyembuhkan penyakit medis. Ketiga, ada melukat gomana untuk penembusan oton atau hari lahir seperti melukat wayang sapu leger, bak anak yang lahir tepat di hari tumpak wayang. Lalu melukat surya gomana, yakni untuk melepaskan noda dan kotoran pada diri yang biasanya dilakukan saat upacara 3 bulanan bayi yang baru lahir. Selanjutnya melukat semara beda untuk pasangan suami istri saat prosesi pawiwahan atau pernikahan. Berikutnya, melukat Prabu yang biasa dilakukan bagi para calon pemimpin seperti gubernur agar dalam melaksanakan tugas yang mendapatkan kejayaan dan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah melukat Nawaratna yang mempunyai makna sama seperti melukat Prabu. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menerapkan parkir elektronik di sejumlah ruas jalan. Tunggu liputan selengkapnya sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net.
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi tutup Alexis. Caranya dengan tidak memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP Hotel Alexis dan juga Geria Pijat Alexis yang telah berakhir pada 27 Oktober lalu. Kita akan tegas. Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi Alexis lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Nama diskotik Alexis menjadi topik hangat dalam debat pertama Pilkada DKI Jakarta Januari lalu. Kala itu Anies berjanji untuk menutup Alexis guna menciptakan Jakarta sebagai kota yang damai. Di hari ke-15 memerintah ibu kota, tampaknya janji tersebut mulai dipenuhi Anies. Gubernur DKI Jakarta ini resmi tak memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata hotel dan Geria Pijat Alexis yang telah berakhir 27 Oktober lalu. Kita akan coba konsisten ke depan, dan kita akan pastikan sesuai dengan janji kita. Tidak akan membiarkan praktek-praktek seperti ini melenggang begitu saja, karena itu kita akan ambil langkah, dan ini pesan kepada semua. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Kalau Anda coba-coba, maka kita akan tindak dengan tegas. Dengan tidak memperpanjang izin ini, secara otomatis Alexis tidak dapat beroperasi. Anies menambahkan tak akan membiarkan praktek prostitusi tumbuh subur di Jakarta. Hingga kini ia mengakui belum ada komunikasi dengan pengelola Alexis. Alexis merupakan hotel yang berlokasi di Jalan Marta Dinata Ancol, Jakarta Utara. Keberadaannya kerap menuai pro kontra di masyarakat. Tempat ini diduga sebagai lokasi prostitusi terselubung dengan menyuguhkan pertunjukan porno aksi. Tania Francisca, Sigit Wicaksono melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya pasca teror bersenjata di area PT Freeport Timika Papua yang menewaskan satu anggota BRIMOB dan melukai belasan polisi dan karyawan. Sebuah kelompok bersenjata mengaku bertanggung jawab atas insiden itu. Kelompok ini menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Sebuah rekaman video berdurasi 15 menit menunjukkan belasan orang memegang senapan dan pistol sedang melaksanakan upacara. Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyampaikan sikap kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam upacara ini, salah seorang yang menjadi juru bicara memberikan pernyataan sikap bahwa rangkaian penyerangan selama sepekan terakhir di area PT Freeport merupakan perintah pimpinan Makodam 3 Timika, Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Jack Milian Kemong.
Penyerangan terhadap aparat keamanan dan karyawan di area PT Freeport dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini untuk menciptakan teror agar PT Freeport ditutup. Mereka juga meminta agar warga keluar dari wilayah PT Freeport jika tak ingin terluka karena mereka akan melakukan perang terbuka. Tanggapi beredarnya video ini, polisi yakinkan warga jika kondisi di sana kondusif. Kalau dia menggunakan senjata api sudah pasti kita harus tembak dia karena menggunakan barang senjata yang membahayakan. Tapi secara resmi tidak ada istilahnya tidak ada perintah untuk tembak di tempat. Kalau kelompok kriminal bersenjata, kalau dia sudah menggunakan senjata api, kan kita juga emang senjata kita buat apa sih? Masa buat pajangan aja senjata tugas, kira-kira gitulah. Teror terakhir kelompok kriminal bersenjata ini terjadi pada Minggu siang. Kelompok kriminal bersenjata ini menyerang anggota Brimob dan memasuki pemukiman warga di Kampung Utikini. Polisi lalu mengevakuasi para warga dan perawat. Pihak PT Freeport juga membunyikan sirine sebanyak 2 kali agar warga di kota Tembagapura tidak keluar rumah. Rifando Naik melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan menerapkan parkir elektronik di sejumlah ruas jalan. Penerapan ini sebagai salah satu upaya untuk menghindari ketidakteraturan para pemakai kendaraan di Kota Tabanan. Minimnya ketersediaan lahan parkir di Kota Tabanan serta bertambahnya pengguna kendaraan menjadi salah satu alasan Pemkab Tabanan untuk menerapkan parkir elektronik di Kota Tabanan. Selama ini masyarakat dinilai masih banyak yang kurang bijak dalam pemanfaatan lahan parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan menjelaskan, penerapan parkir elektronik sebagai salah satu upaya untuk menghindari kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas di Kota Tabanan terkait dengan ketersediaan lahan parkir. Sudah barang tentu nanti dengan penerapan sistem parkir elektronik nantinya, jadi masyarakat yang memang tidak memiliki kepentingan yang mendesak sekali tidak bisa menggunakan lahan atau satuan ruang parkir itu dalam waktu yang lama. Dan kita juga merencanakan untuk melakukan penerapan sistem tarif progresif nantinya sehingga betul-betul efektif pemanfaatan satuan ruang parkir yang ada di Kota Tabanan. Parkir elektronik rencananya akan diterapkan pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar 4 miliar rupiah. Lokasi yang akan menggunakan sistem parkir elektronik yakni di ruas Kota Tabanan dan Terminal Persiapan Tabanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Operasi Zebra Agung 2017 yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia akan kembali digelar. Petugas kepolisian akan menindak tegas bagi pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas. Senin pagi Polres Tabanan melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Agung 2017 di halaman Mapolres Tabanan. Polri secara serentak akan melaksanakan Operasi Zebra Agung mulai tanggal 1 hingga 14 November 2017. Yang menjadi fokus pada operasi ini adalah kawasan rawan kecelakaan, kemacetan, dan rawan pelanggaran. Wakapolres Tabanan Kompol Wimboko mengatakan pihaknya akan menindak tegas bagi pelanggar lalu lintas. Selain itu pihaknya juga akan menindak kendaraan yang menggunakan rotator, lampu strobo maupun sirine. Sementara terkait dengan perayaan Hari Raya Galungan di mana nantinya akan banyak umat Hindu yang menggunakan busana adat menuju ke pura tanpa menggunakan helm, pihaknya tetap mengedepankan kearifan lokal. Kita tetap mengedepankan kearifan budaya lokal, tapi senantiasa kita memberikan himbauan karena itu dapat membahayakan pengguna jalan sendiri. Jadi kalau terjadi kecelakaan akan membahayakan dari pengguna kendaraan itu sendiri. Dengan digelarnya operasi Zebra ini diharapkan masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sementara data kecelakaan selama operasi Zebra Agung tahun 2016 di Kabupaten Tabanan, yakni sebanyak 5 kejadian yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 16% dibanding tahun 2015. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Tarif tiket masuk di 8 objek wisata yang ada di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan. Kenaikan tarif masuk di sejumlah destinasi wisata ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk memperbaiki sejumlah fasilitas wisata. Keputusan naiknya tiket masuk objek wisata dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017. Sebelumnya harga tiket masuk objek wisata di Buleleng masih berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2016. Sesuai pada Peraturan Bupati ada 8 objek wisata yang mengalami kenaikan.
Masing-masing air panas Banjar, pemandian air Sani, air terjun bertingkat Gitgit, air terjun campuhan Gitgit, air terjun Gitgit, air terjun Les, air terjun Sekumpul, dan air terjun Melanting Munduk. Kenaikan tarif masuk di sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Buleleng ini diberlakukan sejak awal Oktober tahun 2017 lalu. Salah satu destinasi tempat wisata yang mengalami kenaikan yaitu pemandian alami air Sani yang berada di Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng. Kenaikan tarif masuk di objek wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik ini sebesar 20%. Menurut pengelola objek air Sani mengaku kenaikan ini pun tidak berpengaruh kepada menurunnya kunjungan wisatawan di setiap harinya. Biasanya tingkat kunjungan yang paling ramai di saat akhir pekan serta hari libur hari raya. Sekitar 20% dari 8.000 menjadi 10.000, itu dimulai dari Jumat 9 Juni 2017. Itu memang kenaikan langsung dari pusat pemerintah. Sejauh ini ada dampaknya nggak kenaikan tiket itu? Enggak sih. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nyoman Sutrisna menjelaskan, dari pungutan karcis yang diterima Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, nantinya akan dikembalikan lagi ke sejumlah pengelola objek wisata di Buleleng. Dan kami dengan adanya kenaikan tarif ini, tentu kami terus juga melakukan pembenahan infrastruktur maupun daya dukung daripada tempat infrastruktur yang ada. Dan kita juga istilahnya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masing-masing DTW. Dari segi tata kelolanya. Kemudian dari segi cara menyapa daripada tamu ataupun informasi yang diberikan. Dengan naiknya tarif masuk di sejumlah destinasi tempat wisata ini, Dinas Pariwisata Buleleng menargetkan pendapatan dari pariwisata Buleleng mencapai 1,7 miliar rupiah, yang sebelumnya di tahun 2015 silam hanya 800 juta rupiah. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Status Gunung Agung yang telah turun ke level siaga membuat sebagian pengungsi yang berada di zona aman bisa pulang ke rumah masing-masing. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji.
Status Gunung Agung telah turun ke level siaga. Sebagian pengungsi yang dinyatakan berada di zona aman bisa pulang ke rumah masing-masing. Dari sebelumnya 28 desa, kini tinggal 6 desa saja yang masih masuk zona rawan bencana. Sejak hari Minggu, status Gunung Agung turun dari level awas ke level siaga. Nah, bagi yang sudah masuk zona aman, Senin pagi pengungsi dipulangkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung menyiapkan 8 armada bus dan truk. Lebih dari 17.000 pengungsi tersebar di ratusan titik pengungsian di Kabupaten Klungkung. 3.500 diantaranya pengungsi dari zona merah. Dari 17.000 total pengungsi di Kabupaten Klungkung, hitung-hitungan kita yang di KRP 3 itu ada 3.500-an. Ya tentunya kita kurangin itu nanti, berapa nanti sisanya itulah yang kemungkinan kalau mau balik. Kalau memang tidak mau balik, ya pemerintah Kabupaten Klungkung tetap menerima sebagai pengungsi di Kabupaten Klungkung sebenarnya. Sementara kabar status gunung menjadi siaga membuat warga senang. Bahkan ada yang memilih langsung pulang dengan cara mandiri karena ingin segera menata hidupnya kembali. Senang bisa pulang itu loh. Kalau sebelum saya ngunci kan saya jual kecil-kecilan, saya orang miskin tidak punya apa itu. Supaya dapat makan saya jualan. Sejak status Gunung Agung turun ke level siaga, ada pengurangan jumlah desa yang masuk zona merah dari 28 menjadi 6 desa saja. Para pengungsi yang tidak termasuk di 6 desa tersebut sejak Senin pagi diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca Gunung Agung diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga, warga pengungsi yang masuk zona aman pulang ke rumah masing-masing. Meski demikian, pengungsi yang berasal dari Dusun Sukalui, Desa Amerta Buana masih ragu akan radius zona merah di wilayahnya. Selain disediakan kendaraan oleh BPBD, pengungsi lereng Gunung Agung juga pulang dengan cara mandiri. Salah satunya terlihat di posko pengungsian Desa Sukahet, Karangasem. Di pengungsian ini terdapat ratusan warga dari Dusun Sukalui, Desa Amerta Buana, Karangasem yang mengungsi. Meski demikian, sebagian warga masih ragu akan radius zona merah yang ditetapkan oleh PVMBG dan pemerintah. Pasalnya warga mengaku desa mereka masuk dalam kawasan zona merah 6 km. Dalam status siaga Gunung Agung, warga yang diwajibkan mengungsi dan tidak diperbolehkan pulang hanya desa yang masuk radius 6 dan 7,5 km wilayah sektoral. Informasi pemulangan yang diperoleh pengungsi ini didapat dari aparat desa setempat. Meski merasa was-was, warga pun terpaksa pulang ke rumah masing-masing. Kalau ini dari desa mana Pak? Sama Amerta Buana. Itu berapa kilo jaraknya Pak? Masuk radius berapa? Nah ini dah gininya simpang siur, ada bilang 6, ada bilang 7, tapi untuk KRB-nya kena 2, KRB 3 sama KRB 2 untuk Amerta Buananya. Ya was-was. Kenapa Bu? Karena itu asapnya masih keluar, saya sebenarnya takut. Karena udah dipulangkan ya bagaimana ya, harus pulang. 6 kilo jaraknya. Terus 6 kilo kenapa Ibu pulang gitu? Ya nggak tahu, udah dipulangkan katanya gitu. Sejak Gunung Agung berstatus awas 22 September lalu, Desa Amerta Buana, Karangasem yang terdiri dari 4 dusun tersebut masuk dalam kawasan zona merah 6 dan 9 km. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, pasca Gunung Agung turun status ke level 3 atau siaga, BPBD Klungkung mendata ulang pengungsi. Untuk di posko pengungsian Gor Swecapura terdapat 3.578 pengungsi dari 6 desa yang ditetapkan sebagai zona merah. Gor Swecapura Klungkung adalah salah satu posko pengungsian yang menampung 1.500 jiwa lebih pengungsi lereng Gunung Agung. Pasca diturunkannya status Gunung Agung ke level 3 atau siaga, 28 desa yang sebelumnya mengungsi dikurangi menjadi 6 desa saja. Pasalnya dalam penurunan status tersebut, radius zona awas yang awalnya radius 9 dan 12 km dipersempit menjadi 6 dan 7,5 km wilayah sektoral. Minggu malam, BPBD Klungkung pun mendata ulang pengungsi yang ada di Gor Swecapura. Dari pendataan tersebut terdapat 3.578 pengungsi yang berasal dari 6 desa yang wajib mengungsi, sementara sisanya dapat diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Bagi pengungsi yang ingin pulang, pihak BPBD siap memfasilitasi dengan menyediakan kendaraan.
Kita sudah berusaha untuk mendata warga yang ada di KRB 3 sebanyak 6 desa yang disesuai dengan apa yang dikeluarkan dari Balai Vulkanologi, Pos Pantun Rendang. Kita sudah data tadi, kita temukan data sebanyak 3.758 warga masyarakat yang ada di KRB 3 dari 6 desa itu. Bagi pengungsi yang masih trauma dan tidak berani pulang ke rumah, pihak BPBD Kelungkung tidak memaksa dan tetap menampung pengungsi tersebut. Sementara untuk ketersediaan logistik di Gor Swecapura diklaim masih aman hingga sepekan mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Para pengungsi asal Kecamatan Kubu Karangasem, Bali yang mengungsi di Desa Bondalem sambut Hari Raya Galungan dengan menyiapkan sarana upakara di tempat pengungsian. Para pengungsi pun laksanakan tradisi mepatung di pengungsian. Menjelang Hari Raya Galungan, para pengungsi asal Desa Sukadana, Kecamatan Kubu Karangasem ini justru enggan pulang pasca penurunan status Gunung Agung ke level siaga. Para pengungsi ini memilih mempersiapkan sarana upacara. Para wanita pun melakukan menjahitan dari janur yang dibelinya di Desa Bondalem. Tak hanya menjahitan, para perempuan ini pun membuat tumpeng untuk melengkapi banten yang akan dihaturkan ke merajaan di kampungnya. Sementara itu, para lelaki di pengungsian ini sebanyak 50 orang melaksanakan tradisi mepatung. Para pengungsi ini memotong 1 ekor babi yang dibelinya secara urunan dengan para pengungsi lainnya. Babi seberat 100 kg ini pun dibeli di Desa Bondalem yang akan dimasak untuk melengkapi banten yang akan dihaturkan. Meskipun di pengungsian, sukacita dan rasa gotong royong pun tercipta untuk menggelar tradisi mepatung yang selalu dilakukan di desa di saat hari raya. Ini acara dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan. Dari pengungsi punya inisiatif sendiri. Dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan, kami punya inisiatif sendiri. Kumpulin dana biar ada rasa kebersamaan lah di sini dengan bikin acara potong babi. Ini tradisi mepatung atau apa? Ya, ini tradisi mepatung untuk menjaga keakraban antar pengungsi, baik pengungsi yang berada dari daerah lain, dari dusun lain berkumpul jadi satu, ingin menyatukan gimana rasanya di pengungsi begitu. Ini nanti dagingnya seperti apa Pak, dibagi atau gimana? Untuk nanti sehabis dipotong dibagi biar sehabis makan bersama di sini dibagi, sisanya itu dibagi. Gitu. Pak, ini kenapa nggak pulang Pak di hari raya ini? Karena kami selaku pengungsi dari Kubu khususnya belum ada instruksi dari pemerintah terkait dengan demikian, kami belum berani pulang. Memang udah diizinkan kami pulang, kepingin nih kami udah pulang. Tapi keadaan yang harus memaksa harus bilang apa gitu. Tapi rencana hari raya di mana? Kalau bisa atau dapat izin dari pemerintah, kami ingin merayakan Hari Raya Galungan di rumah. Biar rasa kentalnya itu masih ada di rumah. Tapi daerah Bapak sendiri udah bebas dari zona merah atau seperti apa? Untuk daerah kami sesuai dengan instruksi dari gini, memang udah tidak kena zona merah, tapi belum dapat keputusan dari pemerintah. Kami masih menunggu. Artinya Bapak sendiri khawatir masih? Masih khawatir dengan keadaan seperti itu. Para pengungsi ini berencana akan pulang ke desanya di saat Hari Raya Galungan nanti untuk bersembahyang. Namun para pengungsi juga akan kembali usai melakukan persembahyangan di rumahnya masing-masing. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Buleleng Wayan Kasih menjelaskan, hingga saat ini belum adanya laporan para pengungsi yang akan pulang pasca penurunan status Gunung Agung ini. Namun BPBD Buleleng telah menyiapkan sebanyak 3 kendaraan jika pengungsi di Kecamatan Tejakula Buleleng hendak kembali ke kampung halamannya. Terkait dengan Galungan juga, tadi yang sudah ke beberapa kepala desa, beliau menyatakan bahwa ada beberapa pulang tapi balik. Itu kan bukan lantaran pulang oleh aturan itu, berarti pulangnya karena merayakan Galungan besok gitu. Artinya masih tetap para pengungsi di tenda? Iya, tetap statusnya tetap difasilitasi oleh pemerintah, disiapkan pengangkutan. Berapa banyak truk yang disiagakan? Di BPBD ada, mungkin di teman kita di SAR juga ada. Tercatat sebanyak 2 desa di Kecamatan Kubu Karangasem masih masuk zona merah lantaran berada di radius 6 hingga 7,5 km. Sementara 2 desa yang sebelumnya masuk zona merah yakni Desa Sukadana dan Tianyar Timur kini telah aman untuk kembali ke kampung halamannya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai informasi mengenai sepak bola dunia. Tetap di NET Bali.
band. Hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini talk show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, informasi pertama datang dari Manchester United yang mampu tumbangkan Tottenham Hotspur dengan skor irit 1-0. Lagi dan lagi, Anthony Martial jadi kartu truf yang turun dari bench dan di laga ini juga jadi penanda bagi David De Gea yang siap merebut piala Golden Glove Award di tahun ini. Dari matchday ke-10 Premier League malam tadi, Manchester United berhasil menuntaskan perlawanan sengit Tottenham Hotspur dengan 3 poin sempurna. Sebelum pastikan kemenangan, 75.000 pasang mata yang hadir langsung di Old Trafford dihibur dengan drama adu serang yang sajikan 13 shoot dari United dan 11 upaya perlawanan kubu Spurs. Meski begitu, gol yang ditunggu-tunggu fans The Red Devils baru hadir jelang akhir babak kedua. Terus temui jalan buntu, Jose Mourinho putuskan beri perubahan dengan menarik Marcus Rashford diganti dengan Anthony Martial. Keputusan ini terbukti jitu. Setelah 11 menit berada di atas lapangan, Martial langsung berikan 1 gol penentu kemenangan tuan rumah setelah sukses mengonversi umpan sundulan Romelu Lukaku. Sepanjang Premier League musim ini, Martial tercatat telah ciptakan 4 gol untuk United. Uniknya 4 gol Martial tercipta kala diturunkan dari bangku cadangan. Sebelum gol di laga malam tadi, penyerang sayap United ini lebih dulu resatkan gol saat jadi pemain pengganti di laga melawan West Ham United, Swansea City, dan Everton. Angka menit per gol Martial pun lebih baik dari catatan milik Harry Kane yang ada di puncak top skor sementara Liga Inggris. Berbanding terbalik dengan kontribusi tiap kali turun dari bench, kehadiran Martial sejak awal laga justru tak banyak berikan dampak signifikan bagi United. Dari 3 kali main sebagai starter, Martial hanya bisa membawa setan merah unggul atas Leicester City, imbang dari Liverpool, dan kalah memalukan dari Huddersfield di pekan kemarin. Walau punya catatan yang kontradiktif di panggung Liga, peran Martial di pentas Eropa dan ajang Piala Liga justru berjalan lebih baik. Saat Mourinho memasang ia sejak menit pertama di ajang Champions League melawan CSKA Moskow, Martial mampu memegang peran penuh menjadi aktor utama di balik kemenangan 1-4 timnya di ibu kota Rusia itu. Selain itu, ex-winger AS Monaco ini pun sukses unjuk kualitas ketika saatkan 1 gol dan 1 assist ke gawang Burton Albion di ajang Piala Liga. Selain kisah di balik Anthony Martial, kemenangan atas The Lily Whites pun menuai catatan manis bagi seorang David De Gea. Kiper nomor 1 United ini kini meluncur ke urutan teratas sebagai satu-satunya penjaga gawang di sepak bola Inggris yang mampu torehkan 8 kali clean sheet dari 10 laga awal di musim ini. Prestasi De Gea ini bahkan mengungguli peraih Golden Globes Premier League musim lalu Thibaut Courtois yang baru bisa catatkan 4 kali clean sheet. De Gea kini berada di atas kiper elit Premier League lainnya seperti Hugo Lloris, Ederson Moraes, dan Courtois. Tak hanya urusan clean sheet, kiper Spanyol ini unggul pula dalam urusan jumlah penyelamatan dan jumlah kebobolan yang paling sedikit. Dengan performa apiknya, tak heran kini Setan Merah jadi tim dengan pertahanan terkuat di antara 19 kontestan Premier League lainnya. Di tempat lain, pelatih Jose Mourinho seperti biasa selalu tinggalkan satu tindakan yang menuai kontroversi. Sesaat setelah peluit panjang ditiupkan, Mou tertangkap tunjukkan gestur menutup mulut tepat di depan kamera. Tindakan Mou sendiri bukan tanpa alasan. Dirinya sengaja lakukan hal itu untuk para kritikus yang terus mengkritiknya pasca kekalahan dari Huddersfield. Some people speak too much, calm down, relax a little bit.
Not speak too much. Speak. You know, relax. Yeah, relax a little bit. You know, don't be so nervous. Don't be so excited. Calm down a little bit. Relax. Setelah lulus uji dari Spurs, Jose Mourinho segera mengumpulkan anak buahnya untuk fokus ke partai Champions League tengah pekan nanti. Meski tampil sebagai unggulan grup, tak ada istirahat santai bagi skuad United untuk mengusung misi pastikan diri rebut tiket lolos ke 16 besar lebih cepat dari kontestan lainnya. Selanjutnya, salah satu faktor melejitnya performa Manchester City di musim ini adalah karena pergerakan cepat dari para pemain di sektor flank kiri dan kanan The Citizen. Dan ternyata pemain paling cepat di liga kasta tertinggi di Inggris saat ini dipegang winger muda Manchester City, Leroy Sane. Tidak hanya tancapkan dominasinya di puncak klasemen Liga Inggris ataupun sebagai tim dengan produktivitas tertinggi, Manchester City juga kirimkan wakilnya dalam daftar pemain tercepat kompetisi. Winger muda milik The Citizen, Leroy Sane, sukses catatkan rekor kecepatan tertinggi musim ini mengalahkan nama-nama tenar di ranah EPL sekelas Alexis Sanchez ataupun Eden Hazard. Pemain 21 tahun asal Jerman tersebut mampu berlari dengan kecepatan 35,48 km per jam saat ia mengantarkan City menang tipis 1-0 atas Chelsea di pekan ke-7 akhir September lalu. Dengan angka tersebut mengukir namanya sebagai pemain tercepat di Premier League sejak catatan itu mulai diperhitungkan pada tahun 2014 lalu. Mantan pemain klub Bundesliga Schalke ini juga sukses pecahkan rekor 35,44 km per jam yang sebelumnya dipegang striker Leicester City Jamie Vardy di tahun 2015 atau di musim Leicester mengukir cerita dongeng keluar sebagai juara Premier League. Tidak hanya cepat, Sane pun punya kontribusi besar dalam mengantar City berkuasa di puncak klasemen dan juga jadi tim paling produktif dengan keterlibatan 11 gol dari 10 pertandingan. Dari keterlibatan 11 gol itu, Sane mengukir 6 gol diantaranya dan ditambah 5 assist. Sementara predikat tercepat kedua musim ini dipegang bek Crystal Palace Patrick van Aanholt dengan kecepatan 35,42 km per jam saat timnya dikalahkan Manchester United 4 gol tanpa balas di pekan ke-7. Sementara di urutan ketiga jadi milik bek Chelsea Antonio Rudiger dengan kecepatan 35,19 km per jam. Namun sekali lagi City tegaskan dominasinya musim ini dengan mendapatkan wakil kedua dalam daftar pemain tercepat Premier League atas nama Kyle Walker. Mantan bek Tottenham Hotspur ini berada di urutan keempat dengan kecepatan 35,16 km per jam. Sementara dari 10 besar daftarnya, Liverpool mampu menyumbang satu wakilnya di urutan terakhir atas nama Sadio Mane dengan kecepatan 34,84 km per jam. Umat Hindu di Bali memasang penjor sebagai wujud bakti dan ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Reza Sumendra kan, Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis you.
Ini Talk Show hanya di NET. Kembali di Net Bali, pada Hari Raya Galungan jutaan penjor menghiasi Pulau Bali. Umat memasang penjor sebagai wujud bakti dan ungkapan terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan. Seperti inilah suasana Pulau Bali setiap menyambut datangnya Hari Raya Galungan yang jatuh setiap 6 bulan sekali. Penjor-penjor berjejer menghiasi setiap pintu masuk rumah warga. Sehari sebelum Hari Raya Galungan, di setiap rumah bisa ditemui warga yang sedang membuat penjor. Bersama keluarga, mereka bergotong royong untuk membuat sebuah penjor. Penjor dirangkai seindah mungkin. Dulu warga membuat sendiri perlengkapan penjor. Mereka biasanya membuat dari janur. Namun seiring perkembangan zaman, saat ini cukup mudah ditemui penjual perlengkapan penjor yang sudah siap pasang. Selain lebih praktis, penjor yang dihasilkan juga terlihat lebih indah. Tak tanggung-tanggung, sebagian warga menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk menghasilkan sebuah penjor yang indah. Buat penjor ini kira-kira ngabisin 1 juta sekian lah. Ini buatnya dari persiapan 2 minggu persiapannya untuk membuat 1 buah penjor. Makna dari penjor Galungan sebenarnya adalah sebagai ungkapan bakti dan ungkapan terima kasih umat Hindu atas kemakmuran yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk penjor yang lurus ke atas, kemudian bagian ujung yang melengkung ke bawah, memiliki makna bahwa sebagai umat hendaknya selalu melihat orang lain yang belum beruntung agar umat bisa saling membantu dengan kesan. Berbeda penjor untuk Hari Raya Galungan harus sesuai dengan sastra agama. Penjor itu digunakan adalah simbol dari naga bisuki, bahwa itu menyimbolkan kemakmuran dan kedamaian. Makanya penjor itu dibikin daripada hasil-hasil dari pertanian seperti buah padi, daun-daunan, umi-umian. Itulah menandakan bahwa penjor itu adalah simbol kedamaian dan kehidupan. Penjor dipasang sehari sebelum Galungan dan akan dicabut 35 hari setelah Hari Raya Galungan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution tinggal menghitung hari. Undangan sudah disebar dan keluarga juga telah memilih perias untuk upacara adat Jawa. Sementara di Medan, Sumatera Utara, hotel sudah penuh dipesan untuk acara 24 hingga 26 November. Persiapan terus dilakukan jelang pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution 8 November mendatang. Senin siang keluarga Presiden umumkan 5 perias yang akan terlibat dalam prosesi adat Jawa nanti. Salah satunya adalah perias senior Solo, Endang Sundari Sumaryono yang ditunjuk langsung oleh Ibunda Kahiyang. Ia ditugasi merias kedua calon mempelai mulai dari siraman, midodareni, akad sampai resepsi. Riasan akan berkonsep klasik namun tetap anggun dan sesuai pakem adat Jawa. Ada siraman juga beda buat nanti belum pakai paes. Habis siraman baru kita aduk-aduk paesnya coklat. Terus nanti malam itu dari ini juga pakai centung, sanggulnya sanggul Jawa. Hijabnya kita buat klasik yang tidak pakai sanggulnya, ini tidak pakai bunga. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, hotel di sekitar Jalan Setiabudi Komplek Bukit Hijau Regency, Kota Medan mulai ramai dipesan oleh tamu undangan dari dalam dan luar kota. Tentunya karena ini hajatan besar ya, Indonesia juga. Kami sebagai hotel juga nantinya juga mungkin
akan lebih meningkat lagi reservasi yang di hotel kami ini. Kami juga akan memastikan mungkin apa yang tamu-tamu kami nanti merasa nyaman dan tinggal di hotel kami. Pernikahan Kahiyang dan Bobi Nasution akan digelar pada 8 November mendatang di Gedung Grahasa Babuana, Solo, Jawa Tengah. Sehari sebelumnya, prosesi adat Jawa akan dilakukan di kediaman pribadi Presiden. Sementara acara pernikahan adat di Kota Medan akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 24 hingga 26 November mendatang. Presiden juga sudah tentukan saksi pernikahan Kahiyang dan Bobi, yaitu adalah Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya www.youtube.com/netbali, dan jangan lupa untuk langsung di-subscribe juga. Setelah ini akan kami putarkan video klip dari The Megal Band Bali. Band ini satu ini akan membawakan lagu dengan judul Tresna Bertepuk Sebelah Tangan. Bagi Anda yang punya video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om.